Selamat datang di Cerita Malam Kelam, tempat di mana malam menjadi lebih dari sekedar kegelapan. Di sini, kami membuka pintu ke dunia yang tidak dikenal, dunia yang penuh dengan kisah-kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Dari hantu yang merasuki rumah-rumah tua, hingga kejadian-kejadian aneh yang tak terjelaskan, Cerita Malam Kelam akan membawamu ke dalam perjalanan yang tak terlupakan. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk merasakan serunya misteri malam ini? Jika ya, mari kita mulai petualangan kita. Kisah ini pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Kisah ini menjadi ingatan yang fatal bagi keluarga dan orang sekitar korban. Dulu diceritakan ada seorang kakek-kakek yang sudah tua. Dia terkenal warga kampung aktivitas perdukunannya dan bersekutu dengan jin jahat demi bisa hidup senang dan kaya raya. Kakek ini sedari dari muda sangat suka dengan hal-hal gaib, bahkan dirinya berkelilingi kemanapun hanya demi mencari orang yang lebih hebat darinya agar bisa berguru dengan tekad bisa hidup senang dan kaya raya. Sang anak dari kakek ini pun turut diajarin hal-hal yang mistis, mulai dari pencarian bambu petok, taring babi dan keris pusaka. Bahkan anak dari kakek ini selalu diajarin untuk terus menuntut ilmu hitam di dekat pohon besar dengan sungguh-sungguh hingga suatu hari anaknya pun berhasil menjadi dukun yang lebih hebat dari ayahnya. Akhirnya setelah anaknya berhasil, kakek yang sudah tua itu pun meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya, lelaki yang memiliki satu istri dan dua anak ini terus meneruskan tekad ayahnya menjadi dukun sakti, dan hingga suatu ketika dia ingin menjadi lebih dari yang dia mau. Tetapi dulu ayahnya pernah berkata, kalau sampai tingkatkan itu maka keluarga dan anaklah yang menjadi tumbal. Akhirnya dia membuat sebuah perjanjian di mana perjanjian itu dia harus tak boleh berhubungan badan kepada siapapun, bahkan istrinya sendiri. Lelaki ini menyanggupinya, tetapi jika dia melanggar maka anaknya lah jadi taruhannya. Setelah beberapa bulan berlalu, lelaki ini didatangi sosok wanita yang ingin meminta susuk kepadanya dengan imbalan uang yang besar. Karena wanita ini adalah simpanan dari seorang lelaki yang kaya raya dan punya tujuan untuk merebut suami orang dari istri yang sah. Lelaki ini akhirnya memberikan syarat jika ingin punya susuk ampuh, maka wanita ini harus bermandikan darah ayam segar ke seluruh tubuh. Awalnya wanita ini sedikit takut, namun karena tujuannya sudah bulat, mau tak mau dia harus melaksanakannya. Ritual pun dilakukan, sang dukun meminta wanita itu untuk melepaskan pakaiannya, karena persyaratannya memang begitu. Akhirnya wanita muda cantik ini pun menuruti persyaratan itu. Setelah melakukan ritual, sang dukun berpesan, jika nanti suami orang itu tak bisa direbutnya, maka kembalilah ke sini. Beberapa hari kemudian wanita muda itu datang lagi dan berkata, kalau ritual yang kemarin ampuh, walaupun saya sudah dipilihnya, tetapi lelaki kaya raya itu belum juga menceraikan istrinya. Akhirnya sang dukun ini membuat siasat sendiri karena tergoda dengan kecantikan wanita ini. Padahal perjanjian dia dengan jin jahat itu dilarang berhubungan badan dengan wanita manapun. Si dukun memberi persyaratan jika ingin mutlak mendapatkan lelaki kaya incarannya itu. Sang wanita harus berhubungan badan dengan si dukun. Mendengar itu sang wanita yang ambisi mau-mau saja. Akhirnya sang wanita terpedaya dengan tipu muslihat sang dukun, dan sang dukun pun terpedaya dengan keelokan wanita ini. Padahal keduanya tak mendapat apapun dan sang dukun hari itu juga melanggar janji dengan perjanjian jin jahat itu. Setelah wanita itu pulang dan si dukun akhirnya menyesal akibat melanggar perjanjian itu. Tibalah saat malam hari, sang dukun merasa suasana dekat rumahnya seperti suram dan tak biasa malam itu. Menjelang tengah malam dan si dukun tertidur, tiba-tiba dia bermimpi didatangi oleh jin bertanduk dan berbadan ular. Di dalam mimpi itu jin itu berkata, kau telah melanggar perjanjian, maka perjanjian itu harus dilaksanakan. Kalau tidak aku akan mengambil semua kesaktianmu dan jiwa ragamu pada malam Jumat nanti, maka jadikanlah anakmu sebagai korbannya. Setelah terbangun dalam mimpinya, sang dukun pun akhirnya menyesal atas perbuatannya. Karena dia sayang terhadap keluarganya maka dia menentang jin jahat itu dan mengabarkan ke istri dan anaknya dan menceritakan semuanya. Dan si dukun berpesan, dan jika suatu saat nanti aku tak bisa memberikan kabar, maka saat itu aku telah tiada karena perbuatanku sendiri, biarlah aku sendiri menjadi tumbalnya, agar kalian selamat atas perbuatanku ini. Setelah mendengar pesan suaminya, istri si dukun menyuruh sang suaminya untuk bertobat saja, dan menghancurkan semua sesajen-sesajen yang dulu pernah dia buat di dekat pohon besar.
Akhirnya si dukun bergegas mendatangi pohon besar itu tempat dia dulu menuntut ilmu hitam. Setelah sampai dia langsung menghancurkan semua sesembahan-sesembahan untuk jin jahat itu. Dia pun sampai di rumah memeluk istri dan anak-anaknya. Tibalah malam Jumat tiba, lelaki ini seperti ketakutan sendiri kala itu, istri dan anak-anaknya mencoba menenangkannya. Dan ketika sang suami tertidur, istri dan anaknya juga ikut tertidur. Tiba-tiba sang anak dimimpikan kalau ayahnya dibelit ular besar yang bertanduk dan dibawa ke dalam pohon besar. Ketika menjelang subuh hari, sang istri terbangun dalam tidurnya dan mendapati suaminya sudah membiru dan kaku badannya. Ternyata suaminya sudah meninggal dunia. Sang anak pun bercerita soal mimpinya tadi malam kepada sang ibu pun memberikan nasihat. Jadilah anak yang soleh, bersyukur kita masih dalam lindungan Allah. Dan doakan ayahmu yang sudah tiada. Jika suatu saat ibu sudah tiada maka jangan pernah lupakan ibu walaupun sudah di alam sana. Begitulah jahatnya menuntut ilmu hitam. Begitu besar pesan si ibu terhadap rumah tangganya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang merugikan. Wah, itulah akhir dari cerita malam ini. Semoga kalian menikmati perjalanan yang mencekam ini. Jangan lupa untuk menyalakan lampu tidurmu dan berdoa sebelum tidur, siapa tahu ada yang mengintip di balik jendela. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita malam kelam berikutnya. Selamat malam dan mimpi indah.